Halo, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam YouTube channel saya di kolom komentar. Ada 4 topik pertanyaan yang akan saya bahas di video saya kali ini. Yang pertama terkait kualitas dari kaca film Eurotech, apakah worth it dipakai atau tidak. Yang kedua terkait cara setting otomatis wiper dan sensitivitas dari sensor hujan yang ada di Mazda CX-5 ini. Yang ketiga terkait dengan level kekedapan di dalam kabin new Mazda CX-5 ini, apakah suara ban atau suara mesin terdengar. Yang keempat terkait dengan kualitas jok dari new Mazda CX-5, apakah cukup nyaman dipakai atau tidak. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah saya jawab juga di kolom komentar, namun di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tersebut kembali. Ikuti terus ya. Oke, jadi untuk yang pertama adalah beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan kaca film Eurotech. Jadi sebagai informasi, kalau kita membeli mobil Mazda per sekarang ini, maka akan secara otomatis diberikan kaca film Eurotech. Jadi kita tidak bisa lagi request kaca film lain selain Eurotech, kecuali kita buang dan beli baru kaca film merek lain di luaran. Kenapa kaca film Eurotech yang dipilih oleh Mazda? Mungkin kalian sudah ada yang tahu ya, karena importir dari kaca film Eurotech ini adalah importir yang sama dengan importir Mazda di Indonesia, yaitu Eurocars. Lalu bagaimana dengan pengalaman pemakaian kaca film Eurotech itu sendiri? Oke, jadi pemakaian kaca film Eurotech ini cukup nyaman, cukup bisa diandalkan untuk sedikit menolak panas, dan tidak menyebabkan hilang sinyal handphone ketika kita berada di dalam mobil. Pandangan dari dalam mobil keluar, terutama ketika malam hari pun juga masih cukup jelas. Satu kekurangannya menurut saya adalah level kegelapan dari kaca film Eurotech ini sendiri. Jadi dengan level kegelapan yang sama dengan kompetitornya semisal 3M dan Vicul, Eurotech ini memiliki level kegelapan yang menurut saya masih sedikit di bawah kompetitornya tersebut. Jadi akibatnya bagian dalam mobil masih sedikit bisa terlihat dari luar, lebih ke arah level privasi di dalam mobil itu sendiri. Lalu bagaimana kesimpulannya? Apakah cukup worth it untuk menggunakan kaca film Eurotech ini? Kalau melihat nilai ekonomis dari kaca film Eurotech ini, maka jawabannya adalah worth it. Apalagi kalau Anda beli mobil baru Mazda, maka secara otomatis Anda akan diberikan kaca film Eurotech 40% di depan dan 60% di kiri kanan samping belakang secara gratis atau tanpa biaya tambahan apapun. Kalau Anda mau meningkatkan level kegelapannya menjadi 80% seperti yang saya lakukan di mobil CX-5 saya ini, maka memang ada sedikit biaya tambahan yang harus Anda bayarkan. Namun tetap secara nilai ekonomis akan lebih ekonomis dibanding Anda beli baru kaca film merek yang lain. Jadi kesimpulannya, bagi Anda yang membeli mobil baru Mazda dan tidak ada masalah dengan level privasi tadi, kaca film Eurotech ini cukup bagus untuk Anda coba. Dan jika Anda ingin meningkatkan level privasinya sedikit, Anda bisa request untuk menaikkan level kegelapan kaca film Eurotech menjadi 80% dengan menambah sedikit biaya. Namun bagi Anda yang mobilnya bukan Mazda dan Anda memilih level privasi yang cukup tinggi di dalam mobil, maka mungkin kaca film Eurotech ini bisa jadi bukan menjadi pilihan pertama Anda. Nah, inilah penampakan kaca film Eurotech yang level kegelapannya sudah ditingkatkan menjadi 80%. Bagaimana pendapat Anda guys? Tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait cara setting sensor hujan yang ada di Mazda CX-5 supaya wipernya dapat beroperasi secara otomatis ketika hujan. Jadi CX-5 ini memiliki sensor hujan yang fungsinya adalah mendeteksi adanya hujan sehingga dapat mengaktifkan wiper secara otomatis jika kita setting auto wipernya. Nah, inilah si sensor hujan itu. Letaknya ada di kaca tengah bagian depan atas dekat kaca spion tengah. Jadi di panel ini itu ada dua sensor guys, sensor hujan dan sensor lampu otomatis. Nah, jadi untuk setting otomatis wiper bisa dilakukan dari bagian kiri ini. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus mengubah switch ini ke posisi auto. Jadi posisi yang bagian paling atas ini adalah posisi off. Jika kita naikkan sekali lagi, wiper akan bergerak sekali. Kita lihat.
wiper akan bergerak sekali. Nah, di posisi off ini kita harus turunkan sekali ke posisi auto. Di posisi auto ini lalu kemudian kita harus nyetel juga sensitivitas daripada sensor hujannya. Ini bisa disetel dengan menggunakan switch di tengah ini. Jadi semakin ke atas atau semakin mendekati minus, ini adalah sensitivitas yang paling rendah dalam mendeteksi adanya air hujan. Yang paling bawah, semakin ke bawah, semakin mendekati angka positif ini sensitivitasnya paling tinggi. Sensitivitas di sini adalah sensitivitas sensor dalam mendeteksi adanya hujan. Kalau saya pribadi, saya menyetel ke posisi sensitivitas paling tinggi. Jadi ketika ada gerimis sedikit, sensornya akan bekerja dan wiper akan otomatis berjalan. So far pemakaian sensor hujan dengan sensitivitas tertinggi ini cukup bagus dalam mendeteksi adanya hujan. Jadi ketika hujan saya tidak perlu mengubah-ubah konfigurasi ini lagi, tinggal sensor hujan yang akan otomatis mendeteksi tingkat daripada hujan itu sendiri. Jadi kalau hujannya gerimis, di pergerakan wipernya akan tidak terlalu sering, akan rendah juga frekuensi bergeraknya. Tapi kalau hujannya berubah menjadi semakin lebat, maka otomatis wiper akan menyesuaikan, dia akan bergerak semakin cepat juga. Nah, ini kondisi pada saat hujan mulai turun. Kita lihat seberapa cepat sensor dapat mendeteksi hujan ini. Ya, wiper sudah bergerak secara otomatis, artinya sensor sudah berhasil mendeteksi hujan. Kita lihat semakin deras hujan yang turun, kita bisa lihat semakin sering juga frekuensi wiper bergerak secara otomatis. Dan ini adalah konfigurasi tuas wiper yang saya gunakan. Saya menggunakan auto wiper dengan sensitivitas sensor hujan di level yang paling tinggi. Nah, beberapa pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan level kekedapan di dalam mobil Mazda CX-5 ini. Apakah suara ban masuk ke dalam mobil? Kalau pengalaman saya pribadi, level kekedapan dari New Mazda CX-5 ini sedikit meningkat dari Mazda CX-5 edisi sebelum facelift. Dan memang engineer Mazda secara khusus mengukur tingkat desibel pada New Mazda CX-5 ini dan didapat tingkat desibel yang lebih rendah dibanding edisi sebelum facelift. Tingkat desibel itu menyatakan level kebisingan, yang mana semakin tinggi artinya semakin bising. Kalau yang saya alami di dalam mobil memang masih terdengar suara mesin, apalagi kalau mesin sedang dipacu pada kecepatan tinggi. Namun suara ban sedikit tidak terdengar kalau menurut saya. Untuk memberi gambaran bagaimana level kekedapan di dalam mobil New Mazda CX-5 ini, kalian bisa coba dengarkan sendiri. Ini saya pacu mobil dengan kecepatan tinggi di jalan tol beton. Selanjutnya adalah mengenai jok di New Mazda CX-5 ini. Kalau dari pengalaman saya dengan jok di mobil ini, saya pribadi cukup merasa nyaman dengan empuknya jok ini. Kita lihat ini adalah jok di bagian pengemudi. Jok ini adalah full kulit guys. Joknya dilengkapi dengan jahitan-jahitan asli yang menambah kesan mewah di joknya ini guys. Kita lihat jok ini cukup empuk. Di bagian pinggirnya dan tengahnya juga cukup empuk, ini kita lihat.
Dan di bagian pinggirnya ini didesain sedemikian rupa sehingga berasa memeluk kita, guys. Dan ini adalah jok di bagian penumpang depan. Masih sama, ini adalah full kulit dengan tingkat keempukan yang masih sama juga dengan jok di bagian pengemudi. Dan ini adalah jok di bagian belakang. Kualitas dan level keempukannya juga sama dengan jok di bagian depan. Nah, demikian video dari saya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Jika kalian ada pertanyaan lain seputar Mazda CX-5, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya pasti usahakan untuk selalu menjawab semua pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.